Para umat salihah sekalian, pecinta ilmu penduduk surga, tema kita hari ini bangkit dari keterpurukan hidup dengan iman dan takwa. Emang sedang terpuruk, Bu? Terpuruk itu kadang terjadi. Yang nggak boleh itu terburuk. Nah itu jangan tuh. Terpuruk dalam hidup itu sunatullah, yang ukuran orang beda-beda. Tapi kalau terburuk janganlah. Insya Allah terbaik ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Paling tidak untuk keluarga kan gitu ya. Ngomongin keterpurukan hidup adalah suatu atau keadaan, kondisi di mana seseorang itu mengalami kesulitan atau kegagalan dalam berbagai aspek kehidupannya. Macam-macam lah bentuk terpuruknya hidup itu. Saya tuliskan di sini, nggak usah saya uraikan lagi ya. Tapi kita bisa merasakan. Yang paling banyak itu finansial, yaitu keuangan. Kemudian emosional, jiwa atau psikologis. Kemudian sosial, hubungan di dalam kehidupan dengan orang lain. Atau ada juga karena faktor karir, pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan, profesinya tidak menunjang dan lain-lain. Nah, keterpurukan hidup itu di antaranya disebabkan karena berbagai faktor juga. Yang paling banyak salah jalan dalam pergaulan. Jadi kalau salah dalam pergaulan dampaknya pasti berat. Atau ada juga sebab karena kehilangan orang yang dicintai. Figur yang dicintai nggak ada lagi, sehingga dia kehilangan teladan dari seseorang. Ada seperti itu. Ada juga karena faktor kerugian dalam usaha atau bisnisnya. Akibatnya apa? Stres atau kena tekanan mental. Dan yang paling berat kalau sudah sampai putus asa karena berbagai kegagalan yang dialami berulang-ulang. Semoga tidak ada antara kita yang mengalami kegagalan berulang-ulang. Jadi kegagalan itu biasa aja. Orang mengatakan sukses yang tertunda. Bahkan ukuran gagal itu relatif. Di mata manusia boleh jadi, tapi tidak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena grade manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik. Jadi kalau ngomongin keterpurukan hidup itu sebenarnya termasuk bagian dari sunatullah atau ketentuan Allah. Artinya semua manusia itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dalilnya, nggak asing lagi bagi kita ya, ketika kita baca pesan Al-Quran. Boleh dibuka ayatnya? Quran surat 2 155, Al-Baqarah 155. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti amuh dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Baik. Jadi di situ ada penjelasan ayatnya bahwa sunatullah pasti terjadi itu. Allah uji dengan berbagai hal. Di antaranya ketakutan, kelaparan, kekurangan harta ya, jiwa dan buah-buahan, bahkan negeri yang tandus dalam satu keadaan. Namun berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa sih orang yang sabar itu? Ayat lanjutannya 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terjemahannya 156-nya. Dan orang-orang yang apabila ditimpa musibah maka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik hanya kepadalah kami kembali. Kepada Allah saja kita kembali. Itu dalil yang sangat kuat. Sering kita mendengar pesan itu menjadi penguat. Kemarin waktu takziah di rumah Dr. Julia ada yang datang? Ibu datang juga? Oh enggak.
Itu saya upload di channel saya, nanti saya kirim ya Bu ya. Ya, temanya sehidup sesurga. Itu mintanya ketua DKM Al-Ukhuwah itu. Dalil yang kedua, Quran surat yang ke-29 yaitu surat Al-Ankabut ayat nomor 2. Jawabannya di ayat yang ketiga. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, surat 29 ayat yang kedua. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ya, jawabannya di ayat yang ketiga, langsung ayat ketiganya. Babalasin ayat yang ketiga. Walaqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Iya. Sudah berapa banyak Bu cobaan ujian kita alami dalam hidup ini? Pernah ngitung nggak Bu? Nggak pernah ngitung ya. Dan nggak usah dihitung, berjalan aja gitu. Emang itu merupakan ketentuan. Tidak hanya mengaku dirinya beriman, tapi pasti Allah mengujinya supaya terlihat siapakah orang yang jujur mengakui bahwa ini datang dari Allah dan siapakah orang yang dusta. Ini poinnya. Oleh karena itu pentingnya iman dan takwa agar kita bisa menyikapi iman yang dimaksud, keyakinan bahwa semua takdir adalah kehendak atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Quran surat At-Taghabun surat yang ke-64 di ayat nomor 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dalil berikutnya boleh dibuka, Quran surat Al-Hadid surat yang ke-57 ayat di nomor 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Quran surat 57 Al-Hadid ayatnya ada di nomor 22. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Iya, itu dia. Nggak kita duga, nggak kita nyana gitu ya. Dia datang, nggak usah dijemput. Solusi menghadapi keterpurukan hidup dengan landasan iman dan takwa. Pertama, kunci pertama adalah tawakal kepada Allah. Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yurzaku tayru tahdu khimasan wa taruhu bitonan. Saya ulangi sekali lagi artinya, jika engkau atau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhanmu sebagaimana burung yang pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan kosong, sore hari pulang ke sarangnya sudah dalam keadaan kenyang terisi. Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang tidak dijamin oleh Allah. Hajat manusia itu banyak. Allah akan berikan tentu sesuai dengan ketentuan Allah. Yang kedua, bertaubat dan perbanyak istighfar. Ini ayatnya luar biasa. Allah menjanjikan ketika seseorang dalam keadaan terpuruk ya, kemudian dia bertobat kepada Allah dan memperbanyak istighfar, dia akan mendapatkan keberkahan. Qurannya surat Nuh, surat yang ke-71 ayat di nomor 10, 11, 12. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Silakan Quran surat 71 ayat 10, 11 dan 12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ada berapa tuh Bu? Hujan, harta, anak keturunan, kebun-kebun, sungai-sungai. Karena kita bertaubat dan memperbanyak istighfar. Di ayat yang lain Allah berikan luar biasa perubahan yang signifikan terhadap seseorang, yaitu Allah akan merubah hidup seseorang ketika dia sungguh-sungguh telah bertaubat kepada Allah. Quran surat 25. Quran surat 25 Al-Furqan ayatnya ada di nomor 70. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu Bu, janji Allah tuh Bu, kalau taubat dengan sebab taubat hidup kita dirubah oleh Allah jadi lebih baik. Pertanyaannya, taubat kita sudah taubatan nasuha atau belum? Kan itu. Padahal kalau ngomongin taubat ada syairnya tuh Bu. Pernah dengar gak syair ini? Pasti pernah. Hidup di dunia sangatlah singkat, jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat, jangan tunggu hingga hidup di dunia sangatlah singkat, jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat, jangan tunggu hingga sekarat. Emang tahu kapan kiamat? Yang paling dekat tuh sekarat dulu. Yang ketiga, sabar dan sholat. Dalil pertama di Quran surat yang kedua Al-Baqarah ayatnya di nomor 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun ila alal khashiin. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 45. Ya, silakan. Dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Baik, satu lagi 153-nya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bayangin Bu, ketika kita menghadapi persoalan gak sabar, beban makin berat. Yang gak sabar bubar. Tapi ketika sabar bisa diurai. Pertanyaannya, praktek dalam kehidupan menjadi orang sabar itu ringan, enteng, gampang atau mudah? Bu, prakteknya menjadi orang sabar itu ringan, enteng, gampang atau mudah? Jawabannya apa Bu? Insya Allah. Jangan bilang berat, nanti makin berat. Iya, kita harus jadi orang sabar walaupun prosesnya bertingkat-tingkat. Sabar dalam taat,
sabar menjauhkan diri dari maksiat, sabar menerima ketentuan atau ujian atau musibah, sabar dalam taat kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah, sabar menjauhi perbuatan maksiat, jangan melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, dan sabar menerima ketentuan Allah atau musibah yang ditimpakan kepada kita. Yakin ya Bu ya, sabar adalah solusi dalam kehidupan. Nomor yang keempat, yakin bahwa ujian pasti ada hikmahnya. Kita hafal ayat ini kan? Quran surat Al-Baqarah surat 2 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang kelima, bersyukur atas nikmat yang ada. Nih ayatnya Bu, ditulis ya, itu Quran surat Ibrahim, itu ayatnya nomor 34. Itu surat 14 ayat 34. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung rahmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Betul atau benar Bu? Itulah manusia perlu kesah. Padahal kalau kita ingin ngitung nikmat Allah nggak bisa dihitung kan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la dzalumun kafar. Mestinya kita menghindari sejauh-jauhnya. Ya Bu ya. Maksudnya pada bersyukur itu Allah menjanjikan ditambahi nikmat. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Iya. Sudah berapa banyak Bu kita terima nikmat Allah? Banyak. Bahasa jujurnya, yang bersyukur makmur, yang kufur akan hancur. Sebab hatinya gelisah terus. Alhamdulillah kalau sudah kasih nikmat itu. Memang ada nikmat yang disegerakan, ada yang diberikan sekarang, ada nanti. Tidak ada orang yang bisa mencapai semua keinginannya. Quran surat 57 ayat di nomor 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Ayo artinya, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Saya mau nanya sama ibu-ibu, Bu, tercapai semua nggak keinginan yang sudah kita canangkan? 100% dapat kita nggak ada orang yang bisa meraih 100% impiannya. Apa sebab Bu? Manusia itu banyak keinginan. Unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kehidupan orang-orang yang ada di bawahmu. Jangan terlalu sibuk melihat kehidupan orang-orang yang ada di atasmu, karena itulah yang paling tepat untuk dirimu. Jika engkau tidak melakukan itu, maka engkau akan meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Jadi jangan ke atas terus melihatnya Bu. Ke atas tadi ketakwaan, kesolehan, kebaikan seseorang boleh lihat ke atas, keteladanan. Tapi kalau urusan-urusan yang memberatkan atau derita, masalah dan lain-lain musibah, lihat ke bawah. Ternyata
kita bukan orang yang paling susah. Itu maksudnya. Jadi dalam kondisi apapun tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-6, yaitu berteman dengan orang-orang soleh. Masya Allah. Enak ya Bu ya kalau punya teman yang soleh itu ya. Menginspirasi kita, mengingatkan kita, menolong kita, menyelamatkan kita juga. Mana ayatnya? Quran surat 9 ayat di nomor 119. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar itu siapa Bu? Orang yang soleh. Itu ayatnya tuh Bu. Jadi nggak boleh sembarang orang kita jadikan kawan akrab. Kalau kawan bergaul mah silahkan, kita punya ruang untuk menebar kebaikan, ya kan? Tapi nggak semua orang bisa kita jadikan kawan akrab. Sebab kalau sudah terlanjur akrab, susah nolak ajakannya. Apalagi sudah banyak makan kebaikannya, akhirnya menjerumuskan kita. Beda kalau orang soleh, orang benar itu ngajaknya pada kebaikan. Di akhirat nanti ada penyesalan yang mengerikan karena salah pilih teman di dunia dulu. Buka 25-28 Bu. Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 28. Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Itu nyeselnya di akhirat loh Bu, bukan di dunia itu. Jadi ada penyesalan di akhirat karena dulu salah pilih teman. Temanmu nerakamu, sahabatmu surgamu. Serius. Jadi nggak bisa semua orang kita jadikan kawan akrab. Teman bergaul boleh, teman bisnis boleh. Terus orang-orang kita jadikan target untuk mengajak pada kebaikan boleh. Nomor terakhir yang ke-7, berhusnudzon kepada Allah bahwa doa dikabulkan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat tada'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi syaratnya kita penuhi kewajiban kepada Allah sebagai hamba Allah, beribadah kepadanya, kemudian kita berbaik sangka, husnudzon kepada Allah. Hidup ini kadang Bu tidak sesuai dengan yang kita prediksi. Bahkan kondisi paling berat sekalipun Bu, kita tetap husnudzon kepada Allah. Ini ayatnya luar biasa, ini ayat Bu. Langsung surat Al-Baqarah juga Bu, 216. Tiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat 2 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Paham ya Bu ya? Kadang-kadang yang kita minta A dikasih Allah B. Bahkan kadang-kadang kita mengatakan kok berat banget ya. Setelah itu ada hikmahnya. Surat yang ke-40 ayat 60. Berhusnudzon kepada Allah bahwa doa kita pasti dikabulkan Allah sepanjang doa kita itu baik. Tentu husnudzon kepada Allah, bagaimana Allah cara mengabulkan doanya. Surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ur'uni astajib lakum. Ibu silakan. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu.
Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan aku masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Iya. Tuh Bu, jadi harus yakin doa kita dikabulkan Allah ya Bu ya. Cuma jangan letterlek. Mintanya sepeda dikasih motor nggak apa-apa. Minta motor dikasih mobil nggak apa-apa, alhamdulillah. Minta mobil dikasih pesawat, ya paling nggak pesawat telepon lah. Ya Bu, alhamdulillah. Itu cara Allah tuh Bu. Jadi Allah Maha mengetahui, harus husnudzon, harus baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penutup, iman dan takwa adalah benteng hati saat terpuruk. Jangan menyerah, karena setelah kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan cuma ketika sedang kita jalan Bu. Kadang-kadang nikmatnya setelah belakangan tuh. Oh iya ya, ternyata yang kita lakukan tidak sia-sia. Ada hikmah di balik peristiwa. Keterpurukan bukan akhir, tapi jalan menuju peningkatan iman, insya Allah. Takwa menjadi cahaya di tengah gelapnya ujian. Jadi orang beriman harus yakin. Surat 6:162. Surat 6:162 harus kita lakukan karena Allah ya, bukan karena siapa-siapa. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harus yakin, harus yang kita lakukan karena Allah, bukan karena kepentingan sesaat. Ya, silakan. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Baik, Ibu-ibu salihah sekalian, pecinta ilmu perindu surga, 7 kunci yang kita kaji hari ini, prakteknya bagaimana? Ringan, enteng, gampang atau mudah? Jangan ada yang bilang berat ya Bu. Insya Allah.